Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sifatnya masih sangat tabu di kalangan masyarakat, namun sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui, yaitu mengenai HIV dan AIDS. Apa itu sebenarnya HIV dan AIDS? Apakah dua hal tersebut merupakan dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi, HIV merupakan virus yang sifatnya merusak kekebalan tubuh dari manusia. Sehingga manusia yang terinfeksi HIV akan lebih mudah terkena infeksi-infeksi dari virus atau bakteri lainnya. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu suatu sindrom atau kumpulan gejala atau kumpulan tanda yang disebabkan oleh rendahnya sistem kekebalan tubuh yang ada pada manusia. Akibatnya apa? Akibatnya akan lebih mudah terserang kuman-kuman atau bakteri-bakteri atau virus-virus sehingga terjadilah banyak gejala-gejala pada satu penyakit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Bagaimana sebenarnya cara penularan daripada HIV itu? Yang pertama adalah seksualitas yang tidak sehat, yang berganti-ganti pasangan, yang menggunakan jalur yang tidak normal seperti anal seks maupun oral seks. Jadi coba bayangkan jika hubungan seksual yang normal melalui pervaginam itu akan terbentuk lubrikan atau cairan ataupun pelumas yang membuat kondisi menjadi licin dan mudah sehingga tidak terbentuk yang namanya perlukaan. Sedangkan jika melalui anal seks itu tidak terbentuk lubrikan tersebut. Akibatnya gesekan yang terjadi akan mudah menjadi luka dan luka itu yang akan menjadi pintu masuk daripada virus-virus HIV. Yang kedua adalah melalui jarum suntik. Nah, jarum suntik yang digunakan bergantian terutama pada orang-orang dengan pencandu narkoba jenis jarum suntik itu menjadi pintu yang sangat terbuka lebar untuk menjadi pintu masuknya HIV. Kenapa? Karena itu adalah jelas barang yang kontak dengan darah. Dari darah tersebutlah bisa bertukaran antara darah yang sakit ke darah yang sehat. Jadi bayangkan ada setetes darah yang mengandung virus HIV masuk ke pembuluh darah orang yang sehat, tentunya itu akan membuka peluang untuk terjadinya penularan. Yang ketiga adalah perpindahan dari ibu yang positif HIV ke anaknya yang dikandung. Bagaimana sih sebenarnya caranya? Bisa melalui plasentanya, bisa melalui proses jalan lahir. Akhir adalah transfusi darah. Ya, jadi transfusi darah harus dipastikan melalui badan yang memang sudah resmi dan juga aman. Jadi badan kita yang resmi di Indonesia ini adalah melalui Palang Merah Indonesia yang pastinya sebelum darah itu diberikan kepada orang yang membutuhkan itu sudah melalui proses screening terlebih dahulu. Jadi sudah diperiksa dulu bahwa darahnya itu bersih dari HIV maupun virus-virus lain atau kuman-kuman lain yang dapat menular melalui darah. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar HIV dan AIDS itu dapat menular melalui sentuhan? Jawabannya adalah tidak. Jadi HIV tidak menular melalui sentuhan, salaman, berpelukan, minum ataupun makan dari satu gelas ataupun satu piring. Ada dikatakan tadi bahwa dapat ditularkan HIV dari ibu yang positif ke anaknya. Pertanyaannya, apakah selamanya ibunya yang positif HIV maka anaknya juga akan positif HIV? Jawabannya tidak. Oleh karena itu perlu dilakukan proses untuk pencegahan. Jadi jika pada saat kehamilan sudah diketahui bahwa ibunya terinfeksi HIV, maka si ibu harus meminum obat secepatnya dan juga obat pencegahan secepatnya yaitu pada usia 14 minggu kehamilan. Setelah itu saat anak lahir juga nanti akan kita berikan obat pencegahan jika anaknya masih negatif saat dicek di awal. Tujuannya apa? Agar tidak menjadi positif. Itulah target kita. Dan yang kedua adalah pemilihan jalan lahir yang terbaik. Ya, kapan yang terbaik? Yaitu usia kehamilan 38 minggu plus minus dan juga menggunakan jalur seksio sesaria ataupun operasi sesar. HIV tidak dapat sembuh. Apakah benar? Ya, benar adanya bahwa HIV tidak dapat sembuh. Namun jumlah virus dalam tubuh kita dapat kita tekan dengan sekecil-kecilnya sehingga tidak menimbulkan gejala. Sehingga pasien-pasien HIV tetap dapat beraktivitas layaknya orang normal walaupun tidak dapat dikatakan ke dalam kategori sembuh, tetapi terkontrol. Thank you for watching.